Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Perkenalkan, nama saya Yesa Dwi Khairani dengan NIM 0306223067, mahasiswi program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Gerakan Palang Merah Indonesia dan Bulan Sabit Merah Internasional. Nah, jadi Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional itu merupakan kumpulan dari organisasi kemanusiaan terbesar di dunia, atau seringkali dikenal sebagai Palang Merah, yang bahasa Perancisnya itu Croix Rouge. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional memiliki 3 komponen. Yang pertama ada Komite Internasional Palang Merah atau International Committee of the Red Cross atau biasa disingkat ICRC. Nah, itu merupakan sebuah komite yang berpusat di Jenewa, Swiss, di negara Swiss, yang memiliki kewajiban khusus di bawah hukum pri-kemanusiaan atau humaniter internasional. Nah, jadi ICRC itu dibentuk pada tahun 1863 dan ICRC itu merupakan badan netral yang mandiri. ICRC bukan organisasi yang dimiliki oleh beberapa negara atau bukan bagian dari Badan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disingkat PBB. ICRC memiliki 4 mandat. Yang pertama, memberikan perlindungan kepada korban militer maupun sipil sebagai akibat konflik bersenjata. Yang kedua, memberikan bantuan sandang dan pangan, medis atau sanitasi kepada korban konflik bersenjata. Yang ketiga, mempersatukan keluarga yang terpisah akibat perang. Dan yang terakhir, melakukan penyebaran HPI dan prinsip dasar gerakan. Nah, ICRC tadi itu kan komponen yang pertama. Nah, komponen yang kedua dari Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional ada Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah atau International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies atau biasa disingkat sebagai IFRC. Nah, IFRC itu merupakan badan keanggotaan dari Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Nasional dari setiap negara yang didirikan untuk mengkoordinasi aksi bantuan internasional dan mempromosikan aktivitas kemanusiaan internasional. Dan komponen yang terakhir, komponen yang 3 adalah Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Nasional dari 186 negara. Biasanya itu komponen ketiga ini masih disebut Perhimpunan Palang Merah. Nah, selanjutnya simbol khas gerakan yaitu lambang palang merah dan bulan sabit merah berfungsi sebagai simbol perlindungan dan kenetralan yang kuat. Lambang-lambang ini memungkinkan para pekerja kemanusiaan untuk beroperasi dengan aman di daerah konflik dan memastikan penyaluran bantuan vital kepada mereka yang sangat membutuhkannya. Selain palang merah dan bulan sabit merah, lambang kristal merah juga diperkenalkan pada tahun 2005 untuk mengakomodasi negara-negara yang tidak menggunakan salah satu simbol tersebut karena alasan budaya atau politik. Nah, tadi kita udah bahas simbol tuh, sekarang sejarah gerakannya. Sejak didirikan, gerakan ini telah mengalami banyak perkembangan. Palang Merah dimulai pada tahun 1863 dan Bulan Sabit Merah pada tahun 1864. Keduanya itu berkomitmen untuk memberikan bantuan tanpa diskriminasi, menjadikannya organisasi yang sangat dihormati. Jadi, Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ini memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka berfokus pada bantuan kemanusiaan, kesehatan, dan penanggulangan bencana melalui berbagai program. Mereka berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan berdaya. Nah, gerakan ini terdiri dari ICRC,
191 Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Nasional, dan Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, atau tadi yang bisa disingkat sebagai IFRC. Gerakan Palang Merah ini tuh sangat bergantung pada dedikasi dan komitmen para relawan National Society. Para relawan ini tanpa pamrih menyumbangkan waktu dan tenaga mereka untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada individu atau masyarakat yang rentan atau yang sangat membutuhkan. Pekerjaan mereka ini berkisar dari tanggap bencana dan perawatan medis hingga pendidikan kesiapsiagaan masyarakat. Setelah lebih dari 160 tahun, gerakan ini tetap berkomitmen untuk meringankan penderitaan manusia melampaui politik, agama, dan kebangsaan. Baiklah, selanjutnya kita bahas tentang prinsip gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Yang pertama itu ada prinsip kemanusiaan. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional didirikan berdasarkan keinginan memberi pertolongan tanpa membedakan korban yang terluka dalam pertempuran. Berupaya dalam kemampuan bangsa dan antar bangsa mencegah dan mengatasi penderitaan sesama. Prinsip yang kedua ada kesamaan. Gerakan ini tidak membuat perbedaan atas dasar kebangsaan, kesukuan, agama atau kepercayaan, tingkatan, atau pandangan politik. Tujuan dari gerakan ini tuh semata-mata hanyalah mengurangi penderitaan manusia sesuai dengan kebutuhannya dan mendahulukan keadaan. Selanjutnya, prinsip yang selanjutnya ada kenetralan. Agar senantiasa mendapatkan kepercayaan dari semua pihak, gerakan ini tidak memihak atau melibatkan diri dari pertentangan politik, kekuasaan, agama, atau ideologi. Prinsip yang selanjutnya ada kemandirian. Gerakan ini bersifat mandiri. Perhimpunan nasional di samping membantu pemerintahnya dalam bidang kemanusiaan, juga harus menaati peraturan negaranya, harus selalu menjaga otonominya sehingga dapat sejalan dengan gerakan ini. Prinsip selanjutnya ada kesukarelaan. Gerakan ini tuh adalah gerakan pemberi bantuan sukarela yang tidak didasari oleh keinginan untuk mencari keuntungan apapun. Jadi dari gerakan itu para relawan itu melakukan pekerjaan itu dengan ikhlas, rela tanpa mengharapkan apapun. Prinsip selanjutnya ada kesatuan. Di dalam suatu negara hanya ada satu gerakan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah yang terbuka untuk semua orang dan melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah. Prinsip selanjutnya ada prinsip yang terakhir nih, ada kesemestaan. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional adalah bersifat semesta, yang berarti itu setiap perhimpunan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama di dalam menolong sesama manusia. Baiklah, pembahasan yang terakhir tentang tujuan kegiatan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Nah, semua kegiatan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah mempunyai satu tujuan utama, yaitu membantu mereka yang menderita tanpa diskriminasi, baik selama konflik, sebagai respon terhadap bencana alam atau bencana buatan manusia, atau karena kondisi kemiskinan kronis. Baiklah, kesimpulan dari materi yang telah saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah merupakan organisasi kemanusiaan terbesar di dunia. Gerakan ini terdiri dari 3 komponen, yaitu ICRC, IFRC, dan Perhimpunan Nasional. Gerakan ini bekerja untuk membantu korban bencana, konflik, dan masalah kesehatan dan sosial. Gerakan ini memiliki kewajiban khusus di bawah hukum pri-kemanusiaan atau humaniter internasional. Baiklah, cukup sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan.